Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, di video ini kita akan membahas tentang stabilitas dan penggunaan tablet konvensional. Teman-teman tahu nggak sih apa itu tablet konvensional? Yuk kita simak videonya. Tablet konvensional merupakan sediaan solid yang dibuat atau dikempah dengan cara kompresi tunggal yang terdiri dari zat aktif tunggal atau kombinasi dengan bahan eksipien lain. Nah, bahan eksipien lain itu terdiri dari 4 zat. Yang pertama, zat pengikat yang dimaksudkan agar tablet tidak pecah atau retak dan dapat merekat satu sama lain. Biasanya, zat pengikat yang digunakan adalah Mucilago gummi arabici. Yang kedua, zat penghancur atau disintegrator. Zat penghancur dimaksudkan agar tablet dapat hancur dalam perut. Biasanya, zat penghancur yang digunakan adalah amilmanihot, gelatin, ataupun natrium alginat. Yang ketiga, zat pelicin atau lubrikan. Zat pelicin dimaksudkan agar tablet tidak lekat pada cetakan. Biasanya, zat pelicin menggunakan talkum, magnesium stearat, ataupun acidum stearicum. Yang keempat, zat pengisi atau diluent. Nah, zat pengisi dimaksudkan untuk memperbesar volume tablet. Biasanya digunakan sakarolaktis, amilmanihot, kalsi fosfat, kalsi karbonas, dan zat lain yang cocok. Kemudian, tablet konvensional memiliki kelebihan dan kelemahan loh. Kelebihan yang pertama, dosis tablet itu tepat. Kemudian yang kedua, tablet mudah dibawa kemana-mana dan mudah disimpan. Kelebihan ketiga, mudah ditelan sehingga kemungkinan kecil tertinggal di tenggorokan. Dan terakhir, cepat dapat dilayani di apotik karena tablet sudah tersedia dan tidak perlu diracik. Kelemahan dari tablet, yang pertama, tidak dapat dikonsumsi pada pasien yang tidak dapat menelan tablet. Yang kedua, formulasi tablet cukup rumit. Ketiga, tablet memiliki rasa yang pahit ataupun bau yang tidak disenangi. Dan terakhir, waktu desintegrasi dan disolusi tablet, bila tidak memenuhi syarat, maka kadar obat dalam plasma tidak akan tercapai. Di video kali ini, salah satu topik utama yang akan dibahas dalam stabilitas dan penggunaannya yaitu atenolol. Apa sih atenolol? Tablet atenolol adalah obat antihipertensi golongan beta blocker yang banyak digunakan untuk pengobatan semua lini hipertensi, angina pectoris, aritmia, dan infak miokard. Dalam kondisi infak miokard dapat diberikan dosis per oral 100 mg sekali sehari atau 50 mg 2 kali sehari. Dalam kondisi hipertensi, dosis yang diberikan 25-100 mg sehari sekali. Masa pengobatan harus dilakukan setidaknya selama 1-2 minggu. Pada kondisi angina, 50-100 mg per hari sebagai dosis tunggal atau dibagi menjadi beberapa jadwal konsumsi. Dosis maksimal adalah 200 mg per hari. Atenolol merupakan obat dengan kelarutan yang rendah di dalam air maupun cairan lambung. Atenolol memiliki mekanisme kerja dengan menghambat kerja zat alami tubuh, yaitu epinefrin yang dapat meningkatkan denyut jantung dan meningkatkan tekanan darah. Teman-teman tahu nggak sih atenolol itu bentuknya seperti apa? Atenolol mempunyai bentuk seperti serbuk putih atau hampir putih, tidak berbau atau hampir tidak berbau, larut dalam etanol mutlak dan tidak larut dalam eter, dapat lebur pada suhu 152 derajat hingga 155 derajat Celcius, mempunyai berat molekul 266,3 gram per mol, memiliki waktu paruh 6-9 jam, serta mempunyai pH yang sama atau hampir sama dengan darah. Apa sih arti waktu paruh? Waktu paruh merupakan waktu yang dibutuhkan obat untuk larut setengahnya di dalam tubuh. Atenolol memiliki waktu paruh 6-9 jam. Yang artinya atenolol membutuhkan waktu 6-9 jam untuk obat terlarut setengah dari dosisnya di dalam tubuh. Kenapa sih atenolol dibuat dalam bentuk tablet konvensional? Nah, alasannya karena atenolol memiliki dosis yang kecil dan menggunakan metode kempah langsung sehingga dapat diterapkan pada zat aktif dengan sifat aliran dan kompresibilitas yang kurang baik asalkan dosis relatif kecil. Kenapa tidak menggunakan metode lain seperti metode granulasi basah? Karena apabila menggunakan metode granulasi basah, zat aktif akan banyak terurai atau terbuang pada cetakan atau pada saat proses pembuatan granul.
Penggunaan atenolol dapat diberikan dengan atau tanpa makanan sesuai dengan arahan dokter. Biasanya atenolol dipakai 1-2 kali sehari. Atenolol juga bisa diminum dengan menggunakan segelas air putih. Mengapa harus menggunakan air putih? Karena air putih dapat mempercepat pelarutan obat dan pelepasan obat dari zat pembawanya. Mengapa tidak menggunakan bahan lain, misalnya susu? Karena susu dapat berikatan dengan obat tersebut, yang mana akan menurunkan absorpsi obat sehingga efek terapeutik yang dihasilkan tidak tepat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi obat atenolol. Di antaranya, untuk pencegahan gangguan penyerapan atenolol oleh tubuh, hindari minum jus apel atau jus jeruk sekitar 4 jam sebelum dan sesudah mengkonsumsi atenolol. Kemudian, jangan menghentikan penggunaan dosis. Artinya, jangan berhenti dulu sebelum ada arahan dari dokter, walaupun keadaan tubuh sudah mulai membaik. Kemudian, minum obat sesuai aturan pakai, karena agar dapat bekerja secara efektif. Bagaimana cara penyimpanan atenolol? Atenolol disimpan pada suhu ruangan, jauh dari cahaya dan kelembapan. Jangan simpan atenolol di dalam lemari es ataupun dengan membekukan obat. Kemudian, periksa kotak produk untuk mencari tahu instruksi bagaimana cara menyimpannya atau tanyakan kepada dokter ataupun apoteker. Jangan membuka botol atenolol ataupun kemasan atenolol yang lain jika tidak sedang digunakan. Tutup rapat kembali kemasan atenolol setelah digunakan. Jauhi obat dari anak-anak dan binatang peliharaan. Apabila obat tidak dibutuhkan lagi ataupun sudah melewati batas waktu, buang produk dengan benar. Sekian video tentang stabilitas dan penggunaan tablet konvensional. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.